dengan kalau bisa apa Ada aja buku. yang pendukung gitu. Iya. Nah, Pustaka. Kebaya duluan bikin buku. Justru dia duluan, baru Kolintang bikin buku Kolintang. ini. Sebetulnya udah banyak ada publikasi lain. Kolintang juga sudah banyak bukunya, cuman yang berhubungan dengan pengajuan ke UNESCO itu memang baru torang dah lengkapi nih belakangan ini. Tapi nantikan juga pasti akan ada buku juga dari tim 5 khusus. Iya. Ya, perjalanan pengusulan Kolintang. Boleh Iya. boleh tahu buku apa itu? Ini buku Kolintang. Primbon. Kolintang The Sound of Heaven. The Sound of The Sound Heaven. of Heaven. Nanti Oh, akan nanti. ada juga Nanti saya. buat Tribun. Iya ada, pasti Oh, ada. Pasti iya. ada. Pasti ada. Itu akan menjadi sebenarnya ya gitu ya, Rujukan. maksudnya akan menjadi rujukan referensi seperti studinya Ibu Aneke Ibu tadi kan Iya. masuk di situ Masuk juga di Iya. situ. sehingga semua orang tahu. Dan yang disebut-sebutkan Ibu Aneke tadi yang purba-purba itu semua tertuang. Ah. Biar orang tahu. Jadi sekarang masyarakat kayaknya kebanyakan taunya Kolintang yang memang sudah modern, Iya. yang sudah Iya, termasuk tersaji saya. begitu Iya. kan, Termasuk sempurna. saya. Heeh. Padahal Nah, ada basicnya sebelumnya itu, memang tradisinya. ada. Melalui proses yang panjang. Iya. Karena itu dari masa ke masa, zaman ke zaman. Ya, Dan karena begini ya, saya kalau mau melihat jenis-jenis alat musik, musik. terus sebenarnya kan banyak juga yang mungkin mirip, tapi ternyata dari studi Ibu Aneke tadi kan ternyata ada yang lebih spesial. Yang lebih unik. Memang Di situ. ada kemiripan. Di Australia juga sekarang Pak Markus sama Oh, Pak iya. Anton lagi Oh. di sana. Ternyata dikirimnya yang mirip Kolintang Mirip. banyak sekali di dunia. Mirip di Nah, belahan di dunia ini. Jadi Negara-negara itu ya, banyak. mungkin itu bisa juga dijadikan penelitian Ya, selanjutnya ya. riset-riset. Iya. Kesamaan Kesamaan tersebut. itu. Heeh. Dan kita juga berkeinginan untuk membuat buku menyajikan proses pengusulan itu supaya siapa tahu bisa dilakukan untuk elemen lainnya seperti maengket misalnya, elemen budaya lainnya supaya yang lain kan bisa meniru langkah-langkahnya seperti ini yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya Kolintang. Ya. Nah, ya. Iya. Siapa tahu tim 5 bisa Iya, dalam waktu membuat dekat itu, menghasilkannya ya. hasilkan lagi. Tapi memang sejujurnya dalam hal apa ya, pewarisan apa Kolintang ini sebetulnya berdampak bagi masyarakat sih, setidaknya ya tulisan-tulisan yang dipublikasikan di Tribun juga lewat tulisan-tulisan saya, dan itu sebagian memang digunakan juga untuk ketika mereka ujian di kementerian waktu itu. Karena saya ingat Ibu Aneke sempat telepon saya waktu itu. Bro, ini buku-buku tulisan-tulisan kamu itu akan kami gunakan untuk sebagai pustaka pendukung ketika mereka mempresentasikan di kementerian. Waktu itu kan Kemendikbud, sekarang kan sudah Kemenbud kan, Kementerian Pendidikan. Dan ya saya sangka tulisan-tulisan yang secara real memang dibantu oleh Tribun untuk dipublikasikan itu menjadi database data pendukung sebetulnya. Yang memang sampai saat ini ya pada akhirnya banyak dicari orang untuk bukan sekedar sih, untuk jadi pengetahuannya, untuk jadi database di perpustakaannya. Itu sih sebenarnya yang jadi betapa memang Kolintang ini bukan kompleks sih peruntukannya, tapi kompleks dalam arti positif. Bukan cuma untuk riset berkelanjutan, tapi juga pewarisan. Sekarang misalnya, tadi saya baru teleponan dengan teman sementara mengajar Kolintang di Jakarta. Dia bilang sekarang penguatan Pingkan, Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia ini, mereka lebih lebih fokus kepada pewarisan kepada anak sekolah dasar. Dan itu mungkin akan bergerak mulai di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai di Sulawesi Utara. Ini kan tempat kota-kota terbesar yang cukup banyak sekolah atau komunitas atau sanggar-sanggar di tingkatan sekolah, itu paling banyak di beberapa kota ini. Maka ya pada akhirnya bukan cuma satu arti Kolintang ini, tapi memang kompleks dalam arti positif.
pewarisan, pustaka, riset berkelanjutan. Seperti itu sih. Nah, jelang apa keputusan di UNESCO Desember kemarin itu, apakah komunitas kolintang Indonesia ini sudah yakin akan ditetapkan, atau mungkin biasanya kan kadang orang saya membayangkan begini, sudah akan pengumuman ternyata ya gagal. Harus ternyata gagal. Apakah prosesnya seperti itu, atau memang kali ini memang sudah pasti akan diketuk palu kan ya istilahnya. Iya. Kalau ini saya silakan. Jadi sebetulnya ini kan mekanisme yang kami tempuh adalah extension. Itu notabene-nya bisa diajukan setiap setahun sekali, tetapi nanti pengesahannya 2 tahun. Jadi biasanya tahun pertama itu persiapan, semua berkas, kemudian ada evaluasi lagi, baik dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi waktu itu, sekarang kan Kementerian Kebudayaan saja. Nah, kemudian ada evaluasi lagi dari UNESCO itu beberapa kali gitu, baik secara administratif, baik ditanya-tanya langsung, mungkin sama halnya dengan penjurian-penjurian yang dilakukan di Indonesia begitu. Cuman beruntungnya kami karena sekarang teknologi kan sudah mendukung untuk online ini, jadi kami menempuh dengan UNESCO itu melalui online gitu, dan koreksi-koreksi yang secara administratif gitulah. Nah, mekanisme yang kami tempuh ini, yang pengajuannya setahun sekali dan pengesahannya 2 tahun itu, kami sebetulnya di awal belum mengetahui apakah ini pasti. Artinya kata pasti ya, nggak ada sesuatu yang pasti gitu. Cuman kami tim 5 nih yakin, seyakin-yakinnya bahwa sudah inilah yang maksimal. Yang kami lakukan, baik riset, itu mau sampai kapan Le? Orang sudah dari Stone Chang loh. Orang tariknya dari zaman batu kan, titiknya dari zaman batu. Gitu. Emangnya mau ada zaman es? Siapa tahu. Yang lebih tua lagi. Gitu. Jadi ya udah, jadi orang tariklah dari zaman batu, di mana zaman batu kemudian menjadi budaya kayu dan segala macam. Nah, kami berkeyakinan, kepastian memang nggak ada, tapi kami berkeyakinan bahwa kami pasti akan lolos. Karena begitu perfectnya, kebetulan orang-orang 5 ini juga agak kritis dan perfeksionis, lain kali baku baye, lain kali baku hantam. Jadi itu yang membuat kami punya keyakinan yang besar. Nah, setelah proses, khususnya di tahun 2024 lah. Nah, beriring dengan waktu semakin kuat kami diberikan semacam apresiasi gitu dari pihak UNESCO-nya sendiri. Satu kali evaluasi bilang sudah cukup gitu. Berarti kan itu adalah signal kan? Signal. Tanda-tanda akan. Dan kemudian memang Bapak Ibu Marsetio juga kan melakukan diplomasi. Itu memang harus ada diplomasi budaya juga. Diplomasi budaya nggak mungkin nggak jadi tingkat tinggi. Diplomasinya luar biasa. Itu kalau dari sisi tim 5. Tapi saya kan waktu di Jakarta itu dalam rangka menanti ini kan bercakap-cakap dengan pelatih-pelatih Jakarta. Dan ternyata mereka belum tahu bahwa memang kan proses pengumumannya itu sidang itu di UNESCO di Paraguay itu 2-7 Desember. Kolintang kebagian di tanggal 5. Tanggal 5. Dibahasnya tanggal 5 dan sampai pada ketuk palu. Pelatih-pelatih di Jakarta mereka tidak yakin bahwa akan diketuk palu tanggal 5. Iya. Cuman karena kami selalu komunikasi bahwa walaupun kami juga Bu? Ibu juga bilang kan silent. Iya, silent. Bilang silent. By confident ya, jaga rahasia dulu. Tapi kan semakin kesini, Prof. Ismunandar misalnya kebetulan dia duta besar Indonesia untuk UNESCO. Dia selalu banyak bantu. Sekarang dia staf ALDE ya. Dan dia juga yang menghubungkan dengan Afrika. Ya, Afrika, Balafon. Karena itu ternyata mirip dengan Balafon. Makanya kita akhirnya kita dianjurkan oleh UNESCO
masuk melalui jalur Jalur extension extension. karena mirip dengan balafon, walaupun balafon juga ada ciri khas sendiri, terus kulintang ada ciri khas sendiri. Jadi ini UNESCO kan banyak sekali di dunia ini elemen-elemen budaya, dan mereka mengatakan tidak mungkin setiap elemen budaya diajukan sendiri. Sementara kalau ada yang mirip, kenapa Yang mirip. tidak diajukan bersama? Jalan bersama. Dan dengan jalan itu untuk mempersatukan Kan dunia. bangsa-bangsa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.